Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reha Musadak. Saya perwakilan dari kelompok 9. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas kami yang berjudul analisis konsep dasar pragmatik dan kaitannya. Yang pertama, tuturan dan konteks. Kanusa, temenin Rara main dong, sini Raranya kesepian. Jenis tindak tutur, lokusi, pengucapan kalimat deklaratif berintonasi permintaan. Selanjutnya makna, Rara meminta secara langsung atau berdasarkan makna literal kepada Nusa untuk menemaninya. Penutur, Rara. Jenis tindak tutur, ilokusi, tindak memohon atau meminta secara tulus agar Nusa meluangkan waktu dari pekerjaannya. Makna, yaitu fungsi utama tuturan adalah sebagai permohonan yang menunjukkan hasrat penutur agar minta tutur melakukan sesuatu. Mitra tutur, Nusa. Jenis tindak tutur, perlokusi. Nusa merasa terganggu dan akhirnya marah karena permohonan Rara dianggap mengganggunya. Konteks, Rara datang menghampiri Nusa yang sedang sibuk dan fokus membuat tugas maket. Rara merasa kesepian dan ingin ditemani. Yang kedua, tuturan. Tuh kan, lemnya belum kering, bisa nggak sehari aja nggak mengganggu, Ra? Jenis tindak tutur yaitu lokusi, pengucapan kalimat seruan dan kalimat tanya retoris dengan intonasi kesal. Dan maknanya yaitu Nusa menyatakan fakta bahwa lem maketnya belum kering, diikuti dengan kalimat yang bertujuan melarang Rara agar mengganggunya untuk tidak mengganggunya. Penutur, Nusa. Jenis tindak tutur yaitu ilokusi, tindak memprotes dan melarang Rara untuk mengganggu pekerjaannya. Makna, fungsi utama tuturan adalah untuk mengekspresikan rasa marah dan ketidaksenangan Nusa, sekaligus perintah agar Rara menjauh dan tidak mengganggu. Konteks, Rara secara tidak sengaja hampir merusak maket Nusa yang lemnya belum kering. Nusa panik dan marah. Yang ketiga, tuturan, gimana kalau Uma aja yang nemenin Rara, kita ke pasar, terus beli ayam goreng. Ayam goreng, gimana saya mau? Lokusi, pengucapan kalimat tanya yang bernada usulan dan menawarkan. Makna, Uma menyampaikan usulan dan menawarkan diri untuk menemani Rara pergi ke pasar dan membeli ayam goreng. Penutur, Uma atau nenek. Jenis tindak tutur yaitu ilokusi, tindak membujuk atau menawarkan hiburan sebagai upaya mengalihkan kesedihan Rara. Maknanya yaitu fungsi utama tuturan adalah untuk menghibur Rara dengan iming-iming kegiatan yang menyenangkan, jalan-jalan dan membeli makanan. Mitra tutur, Rara. Jenis tindak tutur yaitu perlokusi. Rara menjadi gembira dan segera menyetujui ajakan Uma. Maknanya, dampak yang dihasilkan adalah perubahan emosi Rara dari sedih menjadi senang dan antusias. Konteks, Rara bersedih karena dimarahi Nusa dan merasa tidak ada yang mau menemaninya bermain. Uma berusaha menenangkan dan menghibur Rara. Selanjutnya, yang pertama, kaitan antara konteks dan makna. Konteks adalah fondasi utama pragmatik. Tanpa konteks, sebuah kalimat bisa memiliki makna yang sangat berbeda. Konteks terdapat dua. Yang pertama, konteks fisik, di mana dan kapan tuturan terjadi. Yang kedua, konteks epistemis, yaitu pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh pembicara dan pendengar. Selanjutnya terdapat kaitan. Kaitan merupakan analisis pragmatik yang berfungsi untuk menjembatani apa yang diucapkan
bisa disebut struktur linguistik dengan apa yang dimaksudkan berdasarkan situasi saat itu. Yang kedua, teori tindak tutur atau speech arts. Konsep ini menjelaskan bahwa saat kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sesuatu. Tokoh utamanya adalah J.L. Austin dan John Searle. Ada 3 level tindak tutur yang saling berkaitan. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi merupakan tindakan mengucapkan sesuatu dengan makna literal atau aspek linguistik. Yang kedua, tindak ilokusi. Fungsi atau niat di balik ucapan tersebut. Misalnya, ada memerintah, berjanji, dan meminta maaf. Yang ketiga, tindak perlokusi. Tindak perlokusi yaitu efek yang ditimbulkan pada pendengar. Misalnya, pendengar menjadi takut, senang, atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, deixis atau penunjukan. Deixis adalah gejala dalam bahasa yang referen atau acuannya berubah-ubah tergantung siapa, di mana, dan kapan kata itu diucapkan. Yang pertama ada jenis. Deixis orang, saya, kamu, tempat, di sini, di sana, dan waktu, sekarang, dan besok. Yang kedua terdapat kaitan. Analisis deixis membantu kita memahami titik pusat komunikasi tanpa memahami siapa yang menjadi saya dan di mana. Di sini sebuah pesan tidak akan bisa dipahami secara utuh. Yang keempat, terdapat implikator percakapan. Konsep ini dicetuskan oleh H.P. Grace. Implikator adalah makna tersirat atau maksud tambahan yang tidak diucapkan secara eksplisit. Kaitan dengan kerjasama. Agar implikator dapat dipahami, pembicara dan terdengar biasanya mengikuti prinsip kerjasama atau bisa disebut cooperative principle yang terdiri dari 4 maksim. Yang pertama ada kuantitas, 2 kualitas, ketiga relevansi, dan yang terakhir cara. Contoh, jika seorang bertanya, jam berapa sekarang? Dan dijawab, tukang koran baru saja lewat. Ada kaitan pragmatik di mana pendengar harus menyimpulkan bahwa kedatangan tukang koran adalah penanda waktu. Yang kelima, peranggapan atau presupposition. Peranggapan adalah asumsi awal yang dimiliki pembicara sebelum melakukan tuturan. Kaitan. Analisis ini membantu menentukan apakah sebuah komunikasi efektif. Jika pembicara memiliki peranggapan yang salah tentang pengetahuan pendengar, maka komunikasi akan terhambat atau mismatch. Kesimpulan, mengapa semua ini berkaitan? Kaitan antara konsep ini membentuk satu kesatuan sistem pemahaman bahasa. Yang pertama, konteks memberikan ruang lingkup. Yang kedua, peranggapan menjadi landasan awal. Yang ketiga, tindak tutur menjadi aksi nyata. Yang keempat, deixis menjadi penunjuk arah. Yang kelima, implikatur menjadi cara kita menyampaikan pesan secara halus atau efisien. Jadi bisa disimpulkan, secara keseluruhan, analisis konsep dasar pragmatik bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendengar mampu memahami maksud pembicara, meskipun pesan tersebut disampaikan secara tidak lengkap atau tidak literal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.